Selamat datang di MSH Channel. Materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini masih membahas tentang persamaan trigonometri. Namun, kali ini kita akan lebih memperdalam lagi tentang persamaan trigonometri, yaitu tentang menyederhanakan persamaan trigonometri dengan menggunakan rumus identitas. Persamaan trigonometri yang memuat bentuk-bentuk tertentu dapat kita sederhanakan dengan memanfaatkan rumus-rumus identitas trigonometri. Identitas trigonometri ini telah kalian pelajari pada saat kalian kelas 10. Jadi, di sini saya hanya akan menyebutkan tentang jenis-jenis dari identitas trigonometrinya. Antara lain, yang pertama adalah sin alfa dibagi cos alfa itu sama dengan tan alfa. Cos alfa dibagi sin alfa sama dengan cot alfa. 1 per sin alfa sama dengan kosekan alfa. 1 per cos alfa sama dengan sekan alfa. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Dan yang terakhir, cot kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh soalnya. Contoh soal. Di contoh soal berbunyi, tentukan nilai sin X jika tangen X dikali sin X dikurang 2 cos X sama dengan sin X pada interval X-nya antara 0 derajat sampai 180 derajat. Kita jawab, tan X dikali sin X dikurang 2 cos X sama dengan sin X. Kita bagi semua dengan cos X, sehingga bentuknya berubah menjadi tan X dikali sin X per cos X dikurang 2 cos X per cos X sama dengan sin X per cos X. Di sini, tan X kita kalikan dengan bentuk identitas dari sin X dibagi cos X. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sin X dibagi cos X, dia akan berubah menjadi tangen X dikurang cos X dibagi cos X. Karena dia sejenis, maka dia menghasilkan 1. Sehingga 2 dikali 1 sama dengan 2. Sama dengan sin X dibagi cos X, sama seperti tadi pada identitas trigonometri, sehingga bentuknya berubah menjadi tangen X. Setelah seperti ini, kita operasikan. Tangen X dikali tangen X berubah menjadi tangen kuadrat X dikurang 2 sama dengan tangen X. Selanjutnya, kita misalkan tangen X itu sama dengan Y, sehingga didapatkan Y kuadrat dikurang 2 sama dengan Y. Lalu posisinya kita ubah sehingga membentuk Y kuadrat dikurang Y dikurang 2 sama dengan 0. Setelah berubah menjadi bentuk persamaan kuadrat, maka selanjutnya kita cari faktor-faktornya. Didapat faktor dari persamaan kuadrat tersebut adalah Y dikurang 2 dikali Y ditambah 1. Setelah didapat faktor-faktornya, maka bisa kita cari nilai Y-nya, yaitu Y1-nya sama dengan 2 dan Y2-nya sama dengan negatif 1. Selanjutnya, untuk kita cari nilai dari sin X-nya, untuk Y1-nya sama dengan 2, Y1-nya kita kembalikan lagi seperti bentuk awal, yaitu tangen X, sehingga bentuknya menjadi tangen X sama dengan 2. Karena tangen X-nya sama dengan 2, berarti dia lebih dari 0, atau bisa kita bilang dia bernilai positif. Karena tangannya bernilai positif, maka
X-nya berada di kuadran ke-1. Di sini, karena kita mau mencari nilai dari sin X, maka kita dapat menggunakan rumus dari perbandingan trigonometri, di mana rumus dari perbandingan trigonometri itu sudah kalian pelajari saat kalian kelas 10. Selanjutnya, kita langsung cari saja dengan perbandingan trigonometri. Pertama, kalian gambar dulu segitiganya. Setelah itu, saya taruh sudut alfanya di sebelah sini. Dan dengan perbandingan trigonometri, didapat nilai tangannya adalah perbandingannya di depan sudut dibagi di sebelah sudut. Jadi, di depan sudut alfanya adalah 2, dan di sebelah sudutnya adalah 1. Dari mana dapat angka 2 dan 1? Di sini adalah konsep dari perbandingan trigonometri. Saya tidak akan jelaskan terlalu dalam lagi karena sudah dijelaskan di kelas 10. Di sini, tangan X-nya bernilai 2. 2 ini bisa kita ubah menjadi 2/1. Sehingga perbandingan trigonometri untuk bentukan yaitu depan per samping, sehingga bisa ditentukan nilai depan sudutnya adalah 2 dan nilai dari samping sudutnya adalah 1. Setelah kita ketahui bentuk seperti ini, maka sisi miringnya bisa kita cari. Dan panjang di sisinya di sebelah sudutnya adalah 1. Dan sisi miringnya bisa kita cari dengan rumus Pythagoras, yaitu akar 2. Dengan perbandingan trigonometri, nilai sin X-nya bisa kita dapat, yaitu 1 per akar 2. Dan kita rasionalkan kembali bentuk akarnya, sehingga dapat sin X sama dengan setengah akar 2. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua, biar kalian lebih paham lagi. Di sini, di contoh yang kedua ini berbunyi, tentukan X yang memenuhi persamaan cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X ditambah sin X dikurang 1 sama dengan 0 pada interval X-nya dari 0 sampai V. Kita jawab, cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X ditambah sin X dikurang 1 sama dengan 0. Pertama-tama, kita ubah dulu cos kuadrat X-nya ini, karena satu-satunya dari bentuk trigonometri yang berbeda adalah cos ini. Maka kita ubah dengan konsep identitas trigonometri, sehingga bentuknya berubah menjadi 1 dikurang sin kuadrat X. Setelah kita ubah cos kuadrat X-nya menjadi 1 min sin kuadrat X, maka rumusnya akan berubah menjadi, maksudnya adalah, sehingga soalnya akan berubah menjadi 1 dikurang sin kuadrat X dikurang sin kuadrat X ditambah sin X dikurang 1 sama dengan 0. Selanjutnya, di sini ada bentuk yang sama, yaitu angka 1. Maka,
angka 1 ini bisa kita operasikan. 1 dikurang 1 akan habis. Lalu, selain ada angka 1, ada juga bentuk lain yang sama, yaitu sin kuadrat X-nya. Di sini, negatif sin kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Sehingga didapat negatif 2 sin kuadrat X ditambah sin X sama dengan 0. Selanjutnya kita kalikan dengan negatif 1. Kenapa harus kita kalikan dengan negatif 1? Karena akan lebih mempermudah kalian dalam mencari faktor-faktornya nanti apabila koefisien dari variabel yang kuadrat itu adalah dalam bentuk positif. Sehingga kita kalikan dengan negatif 1 agar negatif 2-nya itu berubah menjadi positif. Dan setelah dikali dengan negatif 1, maka akan berubah bentuk menjadi 2 sin kuadrat X dikurang sin X sama dengan 1. Setelah itu, kalian ubah, kita misalkan sin X-nya sama dengan Y, sehingga bentuknya menjadi 2Y kuadrat dikurang Y sama dengan 0. Setelah dalam bentuk persamaan kuadrat, kita cari faktor-faktornya, yaitu Y dalam kurung 2Y dikurang 1. Sehingga didapat nilai Y-nya adalah untuk Y1-nya sama dengan 0 dan Y2-nya sama dengan setengah. Selanjutnya, kita akan cari nilai X-nya. Untuk Y1-nya sama dengan 0, maka kita ubah dulu Y1-nya menjadi bentuk semula, yaitu sin X. Sehingga bentuknya menjadi sin X sama dengan 0. Selanjutnya, untuk mencari nilai X-nya, kita akan menggunakan rumus atau cara yang sama seperti video sebelumnya yang telah saya berikan, yaitu dengan persamaan trigonometri dalam bentuk sin X sama dengan sin alfa. Apabila kalian lupa, kalian bisa tonton kembali video saya yang sebelumnya. Untuk mempersingkat video, maka di sini akan saya langsung berikan hasilnya, yaitu nilai X-nya untuk sin X sama dengan 0 adalah 0. Karena apa? Kenapa 0? Karena intervalnya di sini antara 0 sampai V. Tidak ada yang melebihi dari V. Maka untuk sin X sama dengan 0 hanya 0 saja. Untuk Y2 sama dengan setengah, sama seperti Y1, kita ubah dulu Y2-nya kembali ke dalam bentuk sin X, sehingga bentuknya menjadi sin X sama dengan setengah. Dan sama seperti Y1, konsep untuk mencari nilai X-nya di sini bisa kalian lihat di video saya sebelumnya tentang persamaan trigonometri dalam bentuk sin X sama dengan sin alfa yang telah saya berikan sebelumnya. Di sini untuk mempersingkat video, maka saya akan langsung berikan jawabannya. Nilai X-nya adalah 1/6V, 5/6V. Sehingga himpunan penyelesaiannya menjadi 0, 1/6V, 5/6V. Oke, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa kalian tinggalkan komen, like, klik tombol subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video saya selanjutnya. Terima kasih.